memulai pelajaran, maka baiknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman semuanya, selamat datang di pelajaran Bapak pada minggu kali ini, pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai karakter dari intisari dari Sila-Sila. Teman-teman semuanya, sebelum mulai banget nih, Bapak pengen absen teman-teman dulu. Alvino Torres. Hadir, Pak. Kayla Najwa Angelita. Kalau begitu teman-teman semuanya, kita akan masuk ke inti pelajaran Bapak pada hari ini. Kita akan mengupas betul apa sih intisari dari Pancasila terkait kejujuran dan juga integritas. Tapi sebelum Bapak masuk, sebelum Bapak mengajak teman-teman semuanya masuk, Bapak pengen nanya dulu. Siapa yang tahu apa itu kejujuran? Coba katakan. Silakan Bapak. Ya, jadi jujur itu perkataan yang sesuai dengan kebenaran yang ada. Baik, terima kasih Bapak. Nah, begitu teman-teman semuanya. Kejujuran itu pastinya adalah sesuatu yang berkata dengan sesuai kenyataan, berkata sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi, baiklah teman-teman semuanya, pernah tidak menggunakan AI untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah? Coba, yang pernah angkat tangan. Bapak ingin kejujuran ini? Coba angkat tangan. Cukup banyak ya, dari bangku ini sampai ke depan-depannya harus kita perhatikan lagi. Teman-teman semuanya akan menjadi seorang ayah, seorang pemimpin, seorang bos, seorang saudagar, seorang ilmuwan, seorang dokter, seorang apapun yang teman-teman jadikan, harus memegang kunci dari kejujuran dan integritas itu sendiri. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, anak-anak Bapak dapat mengartikan, dapat memahami arti dari kejujuran dan juga integritas. Yang kedua adalah anak Bapak semuanya dapat mengkontekstualisasikan dari kejujuran dan integritas dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks AI. Dan yang ketiga adalah anak-anak Bapak semuanya dapat mengaplikasikan, mengamalkan apa yang kita pelajari ini, yaitu nilai Pancasila dalam kontekstualisasi AI dalam diri teman-teman masing-masing. Kalau gitu, kita masuk ke bagian pertama. Presentasi Bapak hari ini adalah mengenai dilema etika teknologi AI untuk kejujuran seks. Nah, teman-teman semuanya, mari kita berpikir sejenak. Kita berpikir sebentar. Siapa yang sebenarnya belajar kalau AI yang ngerjain semua tugas sekolah kita? Siapa yang sebenarnya belajar kalau AI yang ngerjain semua tugas sekolah kita? AI apa kita? Emangnya integritas dalam menggunakan AI itu sebenarnya gimana sih teman-teman semuanya? Next. Nah, integritas itu nggak boleh kalau pakai AI itu sama sekali. Jadi full, bukan ATM, kadang-kadang itu ATP, amati, tiru, pindahin. Itu nggak boleh banget. Integritas itu adalah ketika kita menggunakan AI, kita minta bantuan AI, tapi selalu ada di peran kepala kita di dalam mengerjakan tugas itu. Nah, dapat kita artikan secara singkat bahwasannya jujur itu sama dengan berkata dan bertindak sesuai. Integritas adalah kesesuaian antara nilai, perkataan, dan tindakan meskipun tidak ada yang melihat serta dilakukan secara konsisten. Kalau kita bahas nih, Pancasila, dia kan kita sering dengar nggak sih apa itu Pancasila, 5 sila dasar, kita baca panas-panas di bukan yang bendera setiap Senin pagi, tapi bagaimana cara kita menerapkan Pancasila ini di dalam kita melakukan tugas, di dalam kita menghadapi yang namanya teks. Nah, betul semuanya. Dapat kita pahami bahwasanya di sila pertama itu ada namanya ketuhanan. Itu dalam bisa kita artikan dalam prospek kejujuran yang tidak berbohong atau menipu saat mengerjakan tugas. Apa sih batas-batas etis dari penggunaan AI itu sendiri? Apa yang harusnya don'ts atau tidak kita lakukan sama sekali? Copy paste seluruh jawaban menggunakan hasil AI sebagai karya sendiri, tidak memahami apa yang sebenarnya kita kerjakan. Apa yang harusnya kita lakukan kita terus, yaitu mencari ide, memahami materi, meminta contoh, meminta feedback, dan juga memperbaiki tata bahasa yang kita punya. Itu nggak apa-apa. Ada hal menarik yang Bapak temukan. Dimana apa yang akan terjadi pada otak kita ketika kita itu hanya menggunakan AI, keseringan menggunakan AI tanpa menggunakan pikiran kita sama sekali. Menurut ahli psikologi, salah satu namanya adalah Bruce dan Robert Lockard. Nah, kata dia adalah informasi yang diproses secara mental itu akan mudah terlupa. Apalagi dalam praktik penggunaan AI, nah teman-teman biasakan berpikir kritis, pasti akan melahirkan suatu kejujuran yang akan terbiasa lama-lama menggerak. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya kehadiran AI itu bukan sebagai pengganti teman-teman, tapi sebagai alat bukan pengganti kita. AI itu adalah pembantu kita. Teman-teman semuanya,
kan hari ini kebetulan nih kelas Bapak hari ini rajin banget datang semuanya nih. Nah coba teman-teman semuanya itu kan sudah berempat kan. Coba diskusi nanti beberapa kelompok bakal Bapak sebut berpandai untuk memaparkan hasil dari diskusi itu dengan semuanya. Silakan duduk lagi mengarah ke depan, anak kelas Bapak. Bapak pengen nanya nih sama anak-anak Bapak. Siapa yang bisa jawab pertanyaan di depan? Kelompok mana yang bisa jawab coba? Kasih tepuk tangan dong saya. Calon pemimpin bangsa. Silakan maju. Silakan kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan tentang. Jawabannya pertama yaitu benar Gofar tidak menunjukkan sikap jujur dan berintegrasi karena mengakui hasil ES sebagai hasil karyanya sendiri. Yang kedua, sikap yang seharusnya diambil menolak meniru perilaku Gofar. Yang ketiga, solusi yang dapat diterapkan menetapkan aturan yang jelas mengenai penggunaan AI dalam tugas. Ya. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Kalau gitu Bapak pengen tanya nih, ada nggak teman-teman yang pengen nyanggah jawaban dari kelompok 1 atau pengen nambahin? Silakan, Pak, silakan, coba, ketua kelas. Solusi yang dapat diterapkan guru juga bisa menjelaskan etika penggunaan AI dan pentingnya kejujuran akademik. Jika lewat sikapnya si Gofar bisa juga seharusnya diambil dari menggunakan AI secara bertanggung jawab, misalnya untuk mencari referensi, memahami materi, atau memperoleh ide. Semuanya tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Silakan duduk, dan silakan scan bank QR di depan. Bagi teman-teman dengan nilai tertinggi nanti Bapak kasih hadiah. Silakan coba. Udah sampai ke bagian yang Bapak tentukan barusan? Sudah? Nah, di sini Bapak akan melihat apakah teman-teman semuanya sudah masuk. Ya, 1, 2. Aduh, siapa 4 ini pasti tidur ya. Karena asik mutek ya. Siap? Ketika HP-nya, lihat, terus ketik di dalam jawaban ya. Turun, misalnya Fajri. Tulis 2 kata yang mewakili kegiatan kita pada siang hari ini. Terhibur dan kagum. Senang sekali. Love yourself. Sultan senang. Bagi anak-anak Bapak yang tadi nilainya masih di bawah KKM, yang salah dan sengaja menyalahkan diri, teman-teman lihat di KPD-nya itu ada soal pengayaan, soal remedi untuk teman-teman. Dan bagi teman-teman yang di atas KKM, kesepakatan kita ada soal pengayaan yang dapat teman-teman lakukan. Oke? Anak-anak Bapak semua ya, Bapak ingin ada satu orang yang bisa memberikan kesimpulan terhadap seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Siapa yang bisa coba angkat tangan? Kita pause deh coba. Baik, kesimpulan pada Bapak yang telah sampaikan tadi, pertama, berintegritas dan kejujuran ialah bertindak sesuai kenyataan atau berkata sesuai dengan kenyataan walaupun tidak ada yang melihat. Kedua, jujur atau tanggung jawab pada hasil karya sendiri dan sesuai dengan apa dilakukan harus mencari secara menerus, secara dangkal agar tidak mudah dilupakan. Sudah? Berikan tepuk tangan untuk salah satu. Kalau begitu semoga apapun yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya minggu depan Bapak bakal tanya lagi ya. Bapak bakal tanya lagi. Yang nggak dapat menjawab harus bilang 13 nama mantannya. Oke? Kalau gitu Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri sebuah pelajaran, mari bersyukur pada pelajaran hari ini. Alhamdulillah.